Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya, saya dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Demokrasi dan HAM dengan tepat waktu. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Yang saya hormati Bapak Muhlis SPD MPD selaku dosen mata kuliah Demokrasi dan HAM. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ismatul Rahmadani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait tugas mata kuliah yang saya buat, yaitu tentang peristiwa genosida Rwanda 1994. Adapun topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu yang pertama, latar belakang peristiwa genosida Rwanda 1994. Kemudian kronologi peristiwa genosida Rwanda 1994. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa genosida Rwanda 1994 dan upaya penegak hukum pasca genosida Rwanda 1994. Baik, langsung saja masuk pada latar belakang peristiwa genosida Rwanda 1994. Jadi, genosida Rwanda adalah pembunuhan massal oleh etnis Hutu di Rwanda terhadap suku minoritas Tutsi yang dimulai pada 6 April 1994. Nah, Rwanda adalah negara di Afrika Timur yang mayoritas penduduknya itu berasal dari etnis Hutu. Dalam konflik antar etnis yang berlangsung selama 100 hari ini, yakni pada bulan April hingga Juli 1994, sebanyak 800.000 yang sebagian besar orang Tutsi menjadi korban pembunuhan massal. Genosida Rwanda bermula di Kigali, terus menyebar dengan sangat brutal ke seluruh negeri. Hal ini karena hasutan dari pejabat lokal dan pemerintah yang berasal dari etnis Hutu. Diperkirakan sekitar 200.000 orang Hutu yang didorong oleh propaganda dari berbagai media berpartisipasi dalam genosida tersebut. Jadi sebanyak 2.000.000 warga Rwanda melarikan diri dari negara tersebut setelah genosida. Nah, pada awal 1990-an, Rwanda adalah negara dengan kelompok etnis utama penduduknya yang berasal dari suku Hutu dan juga Tutsi, yang masing-masing lebih dari 4/5 dan sekitar 1/7 dari total populasi. Sementara sisanya adalah etnis Tua dan Pygmy yang mencakup kurang dari 1% populasi. Kelompok-kelompok tersebut itu berbicara dalam bahasa Rwanda atau Kinyarwanda yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini telah hidup bersama selama berabad-abad. Wilayah yang sekarang menjadi Rwanda diyakini awalnya dihuni oleh suku Tua, yang kemudian diikuti oleh suku Hutu, mungkin pada abad ke-5 dan ke-11. Nah, kemungkinan dimulai pada abad ke-14, proses migrasi suku Tutsi yang panjang dari utara mencapai puncaknya pada abad ke-16 dengan munculnya kerajaan nuklir kecil di wilayah tengah yang diperintah oleh minoritas Tutsi yang bertahan hingga kedatangan orang Eropa pada abad ke-19. Jadi ada perbedaan sosial antara Hutu dan juga Tutsi secara tradisional. Nah, ini sangat mendalam, seperti yang ditunjukkan oleh sistem ikatan patron klan. Nah, melalui Tutsi dengan tradisi pengembalaan yang kuat, nah di situ memperoleh kekuasaan sosial, ekonomi, dan politik atas Hutu, yang terutama adalah petani. Nah, namun identifikasi sebagai Tutsi atau Hutu bersifat cair, sementara penampilan fisik itu dapat berhubungan dengan identifikasi etnis. Jadi, Tutsi itu umumnya dianggap berkulit terang dan tinggi, sedangkan Hutu itu berkulit gelap dan juga pendek. Perbedaan antara kedua kelompok itu tidak selalu terlihat jelas, karena perkawinan campur dan penggunaan bahasa yang sama oleh kedua kelompok pada masa kolonial. Selanjutnya,
Selanjutnya, Jerman dan kemudian Belgia berasumsi bahwa etnisitas dapat dibedakan dengan jelas berdasarkan ciri-ciri fisik dan kemudian menggunakan perbedaan etnis yang ditemukan di negara mereka sendiri sebagai model untuk menciptakan sistem yang dengan kategori Hutu dan Tutsi yang tidak lagi cair. Setelah Perang Dunia Pertama, Rwanda itu menjadi perwakilan Belgia di bawah mandat Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Nah, selama Belgia berkuasa, mereka ini lebih menyukai suku minoritas Tutsi daripada Hutu. Nah, hal ini dapat memperburuk kecenderungan segelintir orang untuk menindas banyak orang, jadi menciptakan ketegangan yang kemudian meledak menjadi kekerasan. Bahwa sebelum Rwanda memperoleh kemerdekaannya. Selanjutnya, kronologi peristiwa genosida Rwanda 1994. Jadi, pada 6 April 1994, Presiden Rwanda Juvenal Habyarimana dan Presiden Burundi Nataramira tewas ketika pesawat yang mereka tumpangi itu ditembak jatuh di Kigali. Nah, sampai sekarang pelaku penembakannya itu tidak diketahui secara pasti siapa. Nah, jadi beberapa pihak itu menyalahkan kelompok ekstremis Hutu karena menolak rencana perdamaian. Sementara yang lainnya itu menunduk pasukan RPF atau Rwanda Patriot Front. Nah, sebagai pelaku. Penembakan ini menjadi pemicu pecahnya konflik. Dijadikan alasan oleh suku Hutu untuk melancarkan serangannya terhadap etnis Tutsi yang selama ini itu menjadi kelompok minoritas. Nah, jadi keesokan harinya Perdana Menteri Akte Uwilingiyimana yang merupakan seorang Hutu moderat dibunuh bersama dengan 10 tentara Belgia dari pasukan PBB yang mengawalnya. Nah, jadi pembunuhan ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk melenyapkan tokoh-tokoh moderat dari kalangan Hutu dan Tutsi demi menciptakan kekosongan politik. Kolonel Teneste Bagosora memanfaatkan situasi ini untuk membentuk pemerintahan sementara yang dipimpin oleh kelompok ekstremis Hutu pada 8 April. Nah, Theodore Sindikubwaba ditunjuk sebagai presiden sementara dan pemerintahan sementara secara resmi dilantik pada 9 April. Nah, selama beberapa bulan berikutnya, Rwanda mengalami gelombang kekerasan massal yang sangat brutal. Militer dan milisi Hutu seperti Interahamwe dan Impuzabugambi menjadi pelaku utama pembunuhan massal terhadap etnis Tutsi dan Hutu moderat. Jadi melalui siaran radio, warga sipil Hutu itu didorong untuk membunuh tetangga Tutsi mereka yang disebut sebagai kecoa. Diperkirakan sekitar 200.000 orang Hutu ikut serta dalam genosida ini. Sebagian secara sukarela dan juga sebagian lainnya itu karena tekanan atau paksaan dari militer. Jadi pembunuhan ini dilakukan secara brutal menggunakan alat-alat sederhana seperti parang dan pemerkosaan. Nah, jadi pemerkosaan ini dijadikan sebagai senjata, bahkan dengan pelaku yang secara sengaja telah terinfeksi HIV atau AIDS. Jadi, PBB sebenarnya sudah memiliki misi penjaga perdamaian di Rwanda melalui UNAMIR, namun gagal mencegah kekerasan. Pada 21 April, saat situasi semakin memburuk, PBB itu malah mengurangi jumlah pasukannya dari 2.500 menjadi hanya 270 orang karena keterbatasannya mandat dan juga kurangnya dukungan internasional. Baru pada 17 Mei, PBB menyetujui pembentukan pasukan tambahan sebanyak 5.500 personel. Namun, pengarahannya itu tertunda. Pada 22 Juni, PBB mendukung operasi militer Prancis yang dikenal sebagai Operasi Turquoise untuk membuat zona aman. Namun, RPF menolak kehadiran Prancis karena menilai negara itu selama ini mendukung rezim Habyarimana.
Jadi RPF ini menolak mengaku pemerintah ekstremis Hutu dan terus melanjutkan perlawanannya. Pada April, pasukan RPF sudah mulai menyerbu wilayah Kigali dan pada 4 Juli berhasil merebut ibu kota serta menguasai sebagian besar wilayah negara para pemimpin. Nah, para pemimpin ekstremis Hutu melarikan diri ke luar negeri pada 19 Juli. Nah, Rwanda membentuk pemerintahan transisi Persatuan Nasional dengan Pastor Bizimungu, seorang Hutu, sebagai presiden dan Paul Kagame, pemimpin RPF yang berasal dari Tutsi, sebagai wakil presiden. Kemudian genosida berakhir setelah berlangsung sekitar 100 hari, dari 6 April hingga pertengahan Juli 1994. Lebih dari 800.000 warga, terutama etnis Tutsi, terbunuh dan sekitar 2 juta orang mengungsi ke negara-negara tetangga, seperti Zaire atau sekarang Republik Demokratik Kongo, dengan sebagian besar kembali pada akhir 1996 dan awal 1997. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat pada peristiwa genosida Rwanda 1994. Yang pertama, Interahamwe. Jadi Interahamwe adalah kelompok milisi bersenjata dari etnis Hutu yang dibentuk oleh pemuda-pemuda Partai MRND. Nama Interahamwe dalam bahasa Kinyarwanda berarti orang-orang yang bekerja sama. Kelompok ini tuh dikenal sebagai pelaku utama dalam pembantaian terhadap etnis Tutsi selama genosida Rwanda 1994. Jadi mereka menggunakan siaran radio untuk menyebarkan kebencian dan menginformasikan lokasi tersembunyinya para Tutsi. Setelah Front Patriotik Rwanda atau RPF menyerang Kigali, banyak anggota Interahamwe melarikan diri ke negara-negara tetangga seperti Zaire atau sekarang Republik Demokratik Kongo dan Tanzania, karena mereka tidak mengenakan seragam dan seringkali merupakan warga sipil biasa. Sulit untuk membedakan pelaku dengan korban di pengungsian. Jadi mereka kemudian tuh bergabung dengan kelompok Hutu lainnya dan membentuk organisasi baru bernama ALIR atau Arme de Liberation du Rwanda. Kemudian yang kedua itu Impuzamugambi. Jadi Impuzamugambi merupakan kelompok milisi Hutu lainnya yang dibentuk oleh partai CDR atau Coalition for la Défense de la République, sebuah partai ekstremis yang lebih radikal dari MRND. Nama Impuzamugambi berarti orang-orang yang memiliki satu tujuan. Meskipun anggotanya lebih sedikit dari Interahamwe, Impuzamugambi dikenal lebih brutal dalam melakukan pembantaian terhadap Tutsi dan Hutu moderat. Nah, kedua milisi ini tuh bekerja sama selama genosida menggunakan struktur dan taktik yang serupa. Mereka mendapatkan pelatihan dan senjata dari militer pemerintah Rwanda dan penjaga presiden. Pimpinan Impuzamugambi yaitu Hassan Ngeze dan Jean Bosco Barayaguisa divonis bersalah oleh Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda atas peran mereka dalam merencanakan dan memimpin genosida. Nah, keduanya itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup, meskipun hukuman Barayaguisa kemudian dikurangi. Selanjutnya yang ketiga yaitu suku Hutu. Jadi suku Hutu adalah kelompok etnis mayoritas di Rwanda dan Burundi, mencakup sekitar 85% dari total populasi. Secara historis, perbedaan antara Hutu dan Tutsi lebih disebabkan oleh kontraksi sosial yang diperkuat oleh kolonialisme Belgia, bukan oleh perbedaan budaya atau bahasa yang nyata. Jadi Hutu dan Tutsi itu berbagi bahasa dan agama yang sama. Namun pengaruh penjajah menjadikan identitas Hutu dan Tutsi sebagai alat politik sebelum tahun 1994.
Nah, Hutu itu mendominasi pemerintah di Rwanda. Dalam genosida Rwanda, sebagian besar pelaku berasal dari etnis Hutu. Walaupun tidak semua Hutu terlibat dalam kekerasan, dan sebagian malah menjadi korban karena membela Tutsi atau menolak ikut serta. Selanjutnya yang keempat yaitu suku Tutsi. Jadi Tutsi adalah sekelompok etnis minoritas yang juga tinggal di Rwanda dan Burundi bersama Hutu dan Tutsi. Secara historis, Tutsi itu pernah memegang kekuasaan melalui sistem kerajaan tradisional sebelum kolonialisme mengubah struktur sosial pada tahun 1994. Nah, jadi Tutsi itu menjadi korban utama dalam genosida. Jadi ratusan ribu orang Tutsi ini dibunuh secara sistematis oleh milisi Hutu dalam waktu kurang dari 100 hari. Nah, selanjutnya yaitu PBB. Jadi PBB adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB ini mendapatkan banyak kritik karena dinilai gagal dalam mencegah dan menghentikan genosida di Rwanda. Selanjutnya yaitu ada RPF, yaitu Front Patriotic Rwanda. RPF adalah sekelompok milisi yang didominasi oleh etnis Tutsi dan dipimpin oleh Paul Kagame yang kemudian menjadi presiden Rwanda. Jadi RPF ini awalnya tuh berperan dalam menyerang balik dan menghentikan genosida yang dilakukan oleh milisi Hutu. Selanjutnya, adapun penegakan hukum pasca genosida. Setelah genosida berakhir, itu dilakukan berbagai upaya penegak hukum untuk mengadili para pelaku. Nah, yang pertama itu ICTR atau International Criminal Tribunal for Rwanda. Jadi untuk menanggapi tuduhan genosida di Rwanda pada November 1994, PBB ini membentuk ICTR yang berkedudukan di Arusha, Tanzania. Jadi ICTR ini memiliki yurisdiksi atas pelaku genosida dan juga pelanggaran HAM berat di Rwanda. Namun hanya dapat menjatuhkan hukuman penjara, bukan hukuman mati. Jadi ICTR ini merupakan pengadilan internasional pertama yang mengakui pemerkosaan sebagai bentuk genosida bila dilakukan dengan tujuan menghancurkan kelompok tertentu, seperti yang terjadi terhadap perempuan Tutsi. Nah, jadi ICTR ini memfokuskan pada penuntutan pemimpin tingkat tinggi. Mereka itu bisa diadili meskipun kejahatan dilakukan atas perintah resmi oleh bawahan mereka. Kemudian selanjutnya yaitu adapun hukuman Pengadilan Nasional Rwanda. Jadi Pengadilan Nasional ini menangani pelaku genosida tingkat rendah. Jadi awalnya pengadilan ini memberlakukan hukuman mati dan pernah mengeksekusi 22 orang secara terbuka pada 24 April 1998. Namun banyak kritik terhadap prosedur yang dinilai kurang adil dan juga bernuansa etnis. Jadi sejak 2007 Rwanda ini menghapus hukuman mati demi mendukung ekstradisi pelaku dari luar negeri. Kemudian yang terakhir itu pengadilan Gacaca untuk mengatasi lonjakan jumlah kasus pada 2001. Jadi pemerintah Rwanda itu membentuk sistem pengadilan lokal Gacaca berdasarkan tradisi prakolonial. Nah, Gacaca ini bertujuan menyelesaikan kasus genosida. Jadi mengungkapkan kebenaran dan juga mendorong rekonsiliasi masyarakat. Nah, persidangan pertama itu dimulai pada 2005 meskipun dianggap efektif karena telah menangani lebih dari 1,9 juta kasus hingga ditutup pada 18 Juli 2012. Jadi Gacaca ini nih menuai kritik karena tidak selalu adil dan juga transparan. Jadi beberapa vonis itu dianggap berat sebelah atau tanpa bukti memadai. Nah, tetapi secara umum Gacaca ini berperan penting dalam proses pemulihan nasional Rwanda.
Baik, itulah tadi pembahasan terkait peristiwa genosida Rwanda 1994. Sebelum menutup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan. Nah, jadi genosida Rwanda tahun 1994 itu merupakan tragedi kemanusiaan yang memilukan dan menjadi bukti nyata bagaimana kebencian etnis, politik, diskriminatif, serta propaganda sistematis dapat menghancurkan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Dalam waktu sekitar 100 hari, lebih dari 800 jiwa 800.000 jiwa, sebagian besar dari etnis Tutsi itu menjadi korban kekerasan massal oleh kelompok ekstremis Hutu. Jadi keterlibatan milisi seperti Interhaume dan Impuzabugambi serta sikap pasif komunitas internasional termasuk PBB memperparah dampak tragedi ini. Nah, jadi penegak hukum dilakukan tuh melalui Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda atau ICTR, kemudian Pengadilan Nasional dan Lokal Gacaca. Jadi yang meskipun penuh tantangan, tetapi menjadi langkah penting menuju keadilan. Jadi tragedi ini mengajarkan bahwa demokrasi sejati menuntut penghormatan terhadap pluralisme, keadilan, dan perlindungan kelompok minoritas. Oleh karena itu, pembelajaran dari sejarah kelam ini sangat penting untuk mencegah pelanggaran HAM serupa di masa depan dan membangun dunia yang lebih adil dan juga beradab. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan salahnya saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.